Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.1 memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini melalui menyimak video, peserta didik dapat mendefinisikan gerak pada benda dengan benar, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan dengan tepat, mendefinisikan GLB dengan benar. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Coba hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Setiap hari kamu berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah. Misalnya, jika diukur jarak rumah ke sekolah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari adalah 4 km. Saat berangkat menempuh jarak 2 km, saat pulang menempuh jarak 2 km. Jadi, jika dijumlahkan ada 4 km. Namun, perpindahan yang kamu lakukan bernilai 0. Mengapa? Karena posisi di awal dan akhir sama, yaitu sama-sama di rumah. Berangkat dari rumah, kembali ke rumah. Ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Seperti pada contoh, saat berangkat menempuh 2 km, saat pulang menempuh 2 km. Bisa dituliskan jarak sama dengan 2 km ditambah 2 km sama dengan 4 km. Saat berangkat menempuh 2 km, saat pulang menempuh 2 km. Tetapi arahnya berlawanan. Bisa dituliskan perpindahan sama dengan 2 km ditambah negatif 2 km. Negatif ini artinya arahnya berlawanan. Sama dengan 2 km dikurangi 2 km sama dengan 0. Perpindahan 0 artinya posisi awal dan akhir sama. Gerak lurus dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Gerak lurus beraturan atau GLB. Saat kamu pergi dari rumah ke sekolah, apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Perhatikan gambar ini. Seorang atlet yang bergerak lurus beraturan
mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T. Dengan keterangan V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan meter. T adalah waktu dengan satuan sekon. Apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap atau konstan. Ciri-ciri GLB: memiliki kelajuan tetap dan percepatannya 0. Contoh GLB: mobil melaju di jalan lurus dengan kecepatan tetap. Sepeda motor bergerak di jalan lurus dengan kelajuan tetap. Contoh soal gerak lurus beraturan atau GLB. Sebuah mobil menempuh jarak 6 km dalam waktu 10 menit. Berapakah kelajuan mobil tersebut? Diketahui jarak 6 km, berarti S sama dengan 6 km. Kilometer kita jadikan ke satuan meter, berarti harus dikali 1000. 6 kali 1000 sama dengan 6000 meter. Dalam waktu 10 menit, berarti T sama dengan 10 menit. Menit kita jadikan sekon atau detik. 1 menit ada 60 sekon. Jadi kita kalikan 60. 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Ditanya kelajuan atau V. Jawab seperti rumus yang sudah ditulis di depan. V sama dengan S per T. 6000 meter per 600 sekon sama dengan 60 meter per 6 sekon. Kalau dibagi hasilnya 10 meter per sekon. Bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Apakah benar dengan menggunakan speedometer? Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Pada mobil tertentu, biasanya dilengkapi dengan alat yang disebut Global Position System atau GPS untuk menginformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu secara akurat. Lalu, apa perbedaan dan persamaan kelajuan dan kecepatan? Untuk persamaannya, kelajuan dan kecepatan ini sama-sama berkaitan dengan gerak, memiliki simbol V, dan satuannya meter per sekon. Sedangkan perbedaannya, untuk kelajuan mengukur jarak tempuh, tidak memperhatikan arah, termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai saja, diukur menggunakan speedometer. Sedangkan kecepatan mengukur perpindahan, memperhatikan arah, termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah, diukur menggunakan GPS. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat.
Kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.